التحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munifah Rahmawati dengan nomor NIM 202000111 dari kelas Akpai. Di sini saya akan memaparkan satu demi satu pertanyaan ujian akhir semester mata kuliah studi Quran dengan dosen pengampu Bapak Dr. Haji Muh Saifuddin MA. Langsung ke pertanyaan pertama. Apakah Al-Quran yang kita baca atau kita dengar adalah kalamullah yang qadim? Bahwa Al-Quran itu adalah kalamullah yang qadim, sebagaimana dalam firman Allah dalam surat Al-Waqi'ah ayat 77-80. Innahu laqur'anul karim fi kitabim maknun la yamassuhu ilal mutahharun tanzilur mirabbil alamin, yang artinya sesungguhnya ia adalah Quran yang mulia pada kitab terpelihara Lahul Mahfuz, tidak menyentuhnya kecuali orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. Karena Al-Quranul Karim merupakan kalamullah Ta'ala, baik lafadznya, hurufnya maupun maknanya, darinya bermula dan kepadanya kembali. Allah berbicara dengannya, lalu didengar oleh Jibril alaihissalam, kemudian dia menurunkannya kepada Muhammad SAW. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah para nabi juga mendapatkan ilham? Jawabannya iya, para nabi juga mendapatkan ilham, yaitu dalam firman Allah surat Asy-Syu'ara ayat 51. Wa makana li basyarin ayyukallimahu lahu illa wahya aw min wara'i hijabin aw yursila rasulan fayuhya bi'idnihi ma yasha'u innahu aliyyun hakim, yang artinya dan tidak lagi bagi manusia pun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dia perantara wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan yaitu malaikat, lalu diwahyukan kepadanya dengan seisinya apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi lagi maha bijaksana. Di sini bahwa ilham diterima langsung oleh Rasulullah dari Allah ketika beliau dalam keadaan tidur, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Rasulullah SAW bersabda, saya bangun pada suatu malam dan sholat semampu saya, kemudian saya mengantuk dan berasa berat. Tiba-tiba Rabbku dalam bentuk sebaik-baiknya dan berfirman, wahai Muhammad, tahukah kamu tentang apa para malaikat itu berdebat? Hadis riwayat Tirmizi dan disahihkan oleh Albani Irwa. Dengan demikian, ilham itu adalah sebuah bisikan hati berupa pengetahuan yang diberikan kepada Allah kepada hambanya, baik itu kepada Rasulullah maupun selainnya. Pertanyaan ketiga, Al-Quran yang kita baca tidak disusun berdasarkan urutan turunnya. Al-Quran sendiri itu diturunkan ke dunia melalui dua tahap. Yang pertama diturunkan sekaligus dari di langit dunia sebagaimana seru susunannya yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan yang kedua diturunkan dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur sesuai dengan sebab kejadiannya. Imam Ahmad menyatakan bahwa setiap kali turun ayat, Rasulullah memerintah para penulis wahyu seraya bersabda, letakkan ayat ini setelah ayat ini di surah ini. Musnad Imam Ahmad.
Rasulullah SAW sebagaimana riwayat Bukhari setiap tahun 2 kali menyetor hafalan Al-Quran dari awal sampai akhir kepada malaikat Jibril. Setoran ini tentu secara berurutan sesuai dengan susunan yang ada. Kemudian yang keempat, pertanyaan keempat, mengapa Al-Quran disebut mukjizat terbesar? Karena mukjizat Al-Quran bersifat universal dan abadi, yakni berlaku untuk semua manusia sampai akhir zaman. Karena itu Al-Quran adalah sebagai mukjizat terbesar dari semua mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi sebelumnya dan kepada Nabi Muhammad sendiri. Di sini dijelaskan dalam firman Allah, Quran Surat Fussilat ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fil anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqqu awalam bakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Yang artinya, kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar, dan apakah Tuhannya tidak cukup bagi kamu bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu. Soal nomor 5. Bagaimana hukum membaca Al-Quran dengan tajwid? Bahwa hukum bacaan tajwid itu penting dalam membaca Al-Quran, sebab membaca Al-Quran harus benar dan tartil serta tahu makhorijul huruf maupun kapan harus berhenti dan lanjut. Salah satu upaya agar bisa membaca Al-Quran dengan baik dan tartil yakni belajar ilmu tajwid, yakni ilmu yang mempelajari tentang cara pengucapan dan pelafalan Al-Quran. Dalam firman Allah, Quran Surat Muzammil ayat 4. Ausid alaihi warattilil Qur'ana tartilan. Atau lebih dari 1/2 itu, dan bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Kemudian soal yang ke-6, bagaimana hukum wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Haid atau menstruasi untuk para wanita jangan dilarang berpuasa, sholat. Selain itu juga tidak boleh menyentuh kitab suci Al-Quran. Di sini dalam surat Al-Waqiah ayat 77-80, yang artinya sesungguhnya Al-Quran adalah yang mulia. Pada kitab terpelihara tidak menyentuh kecuali orang yang disucikan, diturunkan dari Rabbul Alamin. Terus bagaimana jika membaca Al-Quran tanpa menyentuhnya? Berdasarkan hadis riwayat Muslim, Khalifah menyatakan bahwa Aisyah pernah bercerita jika Nabi Muhammad SAW selalu menyebut Allah di sini, yaitu berzikir membaca Al-Quran dalam segala keadaan. Kemudian hukum wanita membaca Al-Quran dibolehkan saja asal tidak bermaksud untuk mencari pahala sebagaimana wanita yang tak dalam keadaan berhadis. Jadi dapat disimpulkan kalau hukum wanita haid membaca Al-Quran adalah makruh. Namun apabila diperlukan untuk belajar atau menelaah makna serta tafsirannya yang akan disampaikan sebagai materi pembelajaran, bahkan untuk mengulangi hafalan itu tidak dilarang. Yang terakhir, soal ke-7 yaitu tafsir Quran surah Al-Baqarah ayat 24. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun narallati wa quduhan nasu wal hijaratu uiddat lil kafirin. Artinya, jika kalian tidak melakukannya dan tidak akan dapat melakukannya, maka takutlah kepada api neraka yang materialnya manusia dan batu. Api neraka itu disediakan bagi orang-orang kafir. Demikian penjelasan pertanyaan ujian akhir semester mata kelas studi Quran, kurang lebihnya mohon maaf.
Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.